Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil, karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan pada kisah kali ini, Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu kali di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanyanya kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil sombong. "Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untuk kau jawab," tutur kawannya Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Apa itu peraturannya?" tanyanya kembali. "Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. "Nah, itu dia Abu Nawas," sahut salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani." Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia gak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang usil itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Hei Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil.
Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan hewan apa yang kakinya 3, tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. "Hei Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tukas Abu Jahil. "Kamu kan tanya kepadaku, aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Kan perjanjiannya seperti itu," jawab Abu Nawas enteng. "Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Loh, kok pertanyaannya itu lagi?" protes Abu Jahil. "Tapi kamu belum bisa menebaknya kan?" tutur Abu Nawas. "Iya sih, saya tidak tahu jawabannya," kata Abu Jahil. "Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan Abu Nawas 50 dinar. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. "Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaanmu," kata Abu Jahil penuh emosi. "Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan?" tantang Abu Nawas. "Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini," pikir Abu Jahil. Dengan perasaan dongkol, Abu Jahil langsung loyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas cekekekan melihat tingkah laku Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu terhormat.
Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu, kata sang raja membuka percakapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu, jawab Abu Nawas. Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu, berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Keterlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Bentak sang raja. Tepat sekali Paduka, balas Abu Nawas. Memang, yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja. Karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam, karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Oh, silahkan Tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah, akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Kisah selanjutnya. Pagi itu, Abu Nawas terlihat sangat bahagia. Pasalnya kemarin ia baru saja mendapat hadiah dari Baginda Raja. Ia pun berencana mentraktir kawan-kawannya di warung tempat ia biasa nongkrong bersama mereka. Dengan wajah ceria, ia pergi menuju warung tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas tidak mendapati satupun kawannya di tempat itu. Kemana orang-orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Abu Nawas kepada pemilik warung. Mereka semua lagi pada pergi ke lapangan Abu Nawas. Katanya sih ada pertunjukan menarik, jawab si pemilik warung. Karena penasaran, Abu Nawas segera bergegas menuju lapangan. Benar saja, ternyata di lapangan ramai orang-orang berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Ada pertunjukan monyet ajaib, jawabnya. Monyet ajaib? Ajaib bagaimana maksudnya? Kata Abu Nawas penasaran.
Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, ujarnya menjelaskan. Abu Nawas pun menjadi tertarik. Ia penasaran ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Abu Nawas mulai merangsek ke tengah kerumunan para penonton, dan sampailah ia di barisan terdepan. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk. Tetapi usaha mereka sia-sia, monyet itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Bukankah katanya monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia? Aku tahu caranya, pikir Abu Nawas. Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya? Teriak si pemilik monyet. Dengan percaya diri, Abu Nawas langsung maju ke depan. Setelah berhadapan dengan monyet, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Tanya Abu Nawas kembali. Monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Tanya Abu Nawas memancing. Mendengar pertanyaan tersebut, monyet itu menjadi dilema. Kalau ia menggelengkan kepala, nanti ia dituduh berani kepada tuannya. Kalaupun ia mengangguk, ia berarti melanggar perintah tuannya. Akhirnya si monyet hanya terdiam. "Bila kamu tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa menganggukkan kepalanya. Atas keberhasilannya membuat monyet mengangguk, Abu Nawas pun mendapat hadiah yang telah dijanjikan. Bukan main marahnya pemilik monyet itu, hingga ia memukuli binatang yang malang tersebut. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya untuk mengangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai terpancing penonton untuk menggelengkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan penonton, si monyet diperintah harus selalu mengangguk. Kalau sampai melanggar lagi, ia diancam akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Si pemilik monyet mulai mempertontonkan kelucuan dan kepintaran monyet miliknya. Para warga yang menyaksikan sangat terhibur dengan aksi pertunjukan tersebut, termasuk Abu Nawas sendiri. Setelah beberapa pertunjukan selesai, kini tibalah sayembara untuk kedua kalinya. Siapa saja yang bisa membuat monyet ini menggelengkan kepalanya, maka akan saya beri hadiah lebih banyak dari kemarin, teriak si pemilik monyet. Hampir semua orang yang ada di situ mencoba menerima tantangan tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Mereka semua kewalahan. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas akhirnya maju ke depan. Ia menghampiri monyet dan mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah kamu tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" Monyet tersebut tetap mengangguk, karena ia tahu itu hanya jebakan saja. Ia tak mau lagi tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. "Tahukah kamu apa guna balsem ini?" Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsem?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu.
Tentu saja monyet tersebut merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas menunjukkan balsem yang lebih besar. "Apakah kau tidak keberatan kalau balsem yang besar ini aku oleskan sampai habis di selangkanganmu?" Mendengar itu, tentu saja monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya. Sehingga ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akibat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali memenangkan sayembara. Dengan menahan rasa malu dan jengkel, si pemilik monyet menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun, karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil, Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan. Di depan rumahnya tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu, mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas. Kini, rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian, datanglah asisten tabib tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu enggak, kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan. Di depan rumahnya juga tertulis, berobat di sini, sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi, apa memang benar begitu? Yang tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar, tanya si tabib. Iya, benar tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib,
kenapa datang berobat ke sini?" Abu Nawas balik bertanya. "Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya," balas si tabib. "Oh, ya sudah. Ngomong-ngomong, Anda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa, Abu Nawas," keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. "Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya," tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. "Ini obatmu," kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. "Boleh aku minum?" tanya tabib tersebut. "Oh, tentu saja, silahkan," jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. "Obat apa ini?" "Ini sih cuma air jeruk yang sangat kecut," protes sang tabib. Melihat hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi," ujar Abu Nawas. "Sekarang mana ongkos berobatnya?" tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah digelabui. "Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata si tabib. "Silahkan Tuan." "Lidahnya masih mati rasa lagi," ledek Abu Nawas. "Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin," jawab si tabib. "Memangnya sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku hilang ingatan, Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku?" kata si tabib. "Oh, tentu saja bisa," jawab Abu Nawas. "Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya," kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. "Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin?" "Tidak, aku tidak mau meminumnya," tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkosnya?" pinta Abu Nawas. "Sudah sembuh? Bagaimana kau bisa tahu?" tanya si tabib heran. "Buktinya, Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan. Itu berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh," kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Si tabib itu menjawab, "Mataku tiba-tiba buta, Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu." Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, "Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, Tuan Tabib. Untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya," kata Abu Nawas pura-pura sedih.
Berarti saya dapat uang kembalian 1.000 dinar? Tanya tabib kegirangan. Benar Tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya Tuan, saya mau ambil dulu kantongnya, jawab Abu Nawas. Si tabib pun menunggu dengan hati berbunga-bunga. Akhirnya saya berhasil memperdayaimu, wahai Abu Nawas, pikir si tabib. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur, kata si tabib. Iya Tuan, saya tidak berani berbohong. Silahkan uangnya dihitung Tuan, balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku, bentak si tabib kepada Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. Koinnya memang ada 10, tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Alhamdulillah. Sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Maksudmu apa Abu Nawas? Tanya si tabib mulai panik. Tadi waktu Anda kesini, katanya mengalami kebutaan. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya, aku mendapatkan kembali 300 dinarku setelah si tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas bahagia. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian, Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi, saya mohon maaf, karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan
bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian, terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid memang mengakui kecerdasan Abu Nawas, terlebih saat dirinya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasus yang dirasa sulit terpecahkan. Namun demikian, Abu Nawas terkadang keluar sifat usilnya yang membuat Baginda Raja jengkel karena harus menanggung malu. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Baginda Raja pun mencoba membalas perlakuan Abu Nawas. Akan tetapi,
berkat kecerdikan Abu Nawas, selalu saja ia bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menemukan ide baru untuk mengerjai Abu Nawas. "Awas kau Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Seperti biasa, di bulan itu Baginda Raja selalu mengadakan acara Maulid Nabi di istananya. Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar istana dari negeri-negeri sekitarnya. Sementara Abu Nawas yang biasanya ikut hadir, kali ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada para menteri-menterinya. "Ampun Paduka, Abu Nawas belum datang," jawab salah satu menterinya. "Cepat, panggil dia sekarang," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal kerajaan langsung menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara pada hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing tamu disirami dengan air mawar yang menebarkan bau sangat harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Maka sadarlah Abu Nawas bahwa dia sedang dipermalukan oleh Baginda Raja di depan para pembesar negeri. Abu Nawas pun bungkam 1000 bahasa, namun di dalam hati ia berkata, "Hari ini kau beri aku kuah, nanti akan kubalas kamu dengan isinya." Setelah acara Maulid Nabi selesai, semua orang berpamitan kepada Baginda Raja dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Baginda Raja pun menjadi rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas adalah orang yang dapat menghibur hatinya. Ada saja celoteh-celoteh Abu Nawas yang membuat suasana istana menjadi ceria. "Jangan-jangan Abu Nawas marah sama saya," pikir Baginda Raja. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun sekembalinya para pengawal ke istana, Baginda Raja mendapatkan kabar yang mengejutkan. "Ampun Paduka yang mulia, setelah kami ke rumahnya, ternyata Abu Nawas sedang sakit. Kami tidak tega untuk memaksanya datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Sakit bohongan atau sakit beneran? Jangan-jangan itu cuma alasan Abu Nawas saja?" tanya Baginda Raja. Pengawal itu menjawab, "Yang hamba lihat, Abu Nawas tampak sakit beneran Paduka yang mulia. Wajahnya terlihat pucat dan hanya berbaring lemas di tempat tidurnya." Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi khawatir. "Kasihan Abu Nawas. Hai pengawal, panggil tabib istana sekarang juga dan ikut aku ke rumah Abu Nawas untuk mengobatinya." Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja sedang menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Matanya terpejam, wajahnya dibuat pucat, badannya pun dibaringkan di tempat tidurnya. Namun sebelum itu, Abu Nawas telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan obat yang namanya obat makjun. Obat makjun yaitu ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Setibanya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, Baginda langsung masuk menjenguknya, sementara para petinggi istana menunggunya di luar. Tampaklah Abu Nawas yang terbaring lemas dengan wajahnya yang begitu pucat. "Abu Nawas, aku membawakan tabib untuk mengobatimu," ucap Baginda Raja penuh iba. "Tidak usah Baginda, saya tidak mau merepotkan Baginda. Saya sudah punya ramuan obat sendiri. Saya mendapatkan resep obat tersebut dari kakek tua sakti yang misterius. Beliau mendatangi saya lewat mimpi," balas Abu Nawas dengan suara lirih. Tidak lama kemudian, masuklah istri Abu Nawas dengan membawa 3 butir obat makjun, di mana 3 obat tersebut 2 diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Abu Nawas lalu mengambil salah satu obat yang tidak dibubuhi dengan tinja. Ia pun lalu menelannya. Ajaib, seketika itu juga
Abu Nawas langsung terlihat sehat. Ia pun langsung berdiri tegak seolah tidak pernah merasakan sakit. Melihat keajaiban itu, Baginda Raja pun merasa takjub. "Obat apa yang kamu telan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini namanya obat Makjun Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh semangat. "Yang sakit bisa langsung menjadi sembuh, yang sehat akan bertambah perkasa," imbuh Abu Nawas. "Luar biasa obat itu," gumam Baginda Raja. "Boleh aku minta satu obatmu, Abu Nawas?" pinta Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Siapa sih yang berani menolak keinginan Baginda Raja? Tentu saja boleh, Paduka Yang Mulia. Tapi ada caranya, Paduka Yang Mulia. Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah Paduka berbaring seperti hamba tadi. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring di tempat tidur Abu Nawas. "Pejamkan mata, tuanku," kata Abu Nawas. Begitu mata Baginda terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran Makjun itu ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba Baginda Raja langsung bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Baginda Raja berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun dengan penuh hormat berkata kepada Baginda Raja, "Baginda Raja masih ingat kan ketika dulu ada acara di istana? Baginda memberi saya kuahnya. Sekarang gantian, saya ingin memberi Baginda Raja isinya." Mendengar itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari kesalahannya telah berbuat nakal kepada Abu Nawas. "Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan. Kamu diam saja. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah itu, Baginda Raja pun pulang ke istana dengan perasaan dongkol. Sementara para pejabat kerajaan yang mendampinginya dibuat heran dengan tingkah Baginda Raja. Pasalnya, Baginda Raja berkali-kali membuang ludah di sepanjang perjalanan pulang.